Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau imsak jam berapa? Bentar lagi, Cup. Lu ngapain diem aja? Nungguin gue suruh masuk? Ya udah masuk. Ya diem lagi. Lu mau ikut sahur di sini? Ya udah cepetan, keburu imsak. Yop, pesen hidup sendiri. Lu tuh udah waktunya punya bini. Iya, maunya sih emang gitu, Bang. Kalau lu punya bini, lu bisa lebih keurus. Gua apaan ya? Lu kentut ya? Iya, Bang. Ini sejadah, ini peci. Ya gua udah tahu nih sejadah nih peci. Yang gua belum tahu buat apaan. Ya buat sholat, masa buat main bola? Kamar aja, gua sholat di kamar. Udah sholat di masjid aja biar bisa jamaah. Sama aja. Ya lain bang, kalau sholat jamaah itu pahalanya lebih gede. Udah cepetan deh. Gua tahu surga. Mau sholat subuh di masjid, Bang Curi? Iya, Teh. Bareng dah. Ayo. Sebelum saya lupa, saya mau ngasih tahu Apaan? bahwa Bang Harapan semua ngasih kredit untuk usaha kecil dan menengah. Barangkali Po Oneng mau ngambil kredit untuk ngembangin usaha salonnya, bisa daftar. Syaratnya apaan? Mah, gua mau komplain nih. Apaan sih, Mak, yang mau dikomplain? Lu ngejahitin baju gue kekecilan. Masa sih, Mak? Kemarin kan saya udah ukur. Ukurnya kali yang salah. Nggak mungkin. Saya kan udah biasa ngukur, Mak. Oh, itu motongnya yang salah. Nggak mungkin. Saya kan udah biasa motong, Mak. Ngejahitnya kalau gitu yang salah kali nih. Kagak mungkin. Badan emak kali yang sekarang udah agak gemuk. Apa? Gue udah diet nih. Badan segini masih langsingnya. Lu bilang badan gue udah kegemukan. Ini formulirnya. Nama pengusaha Oneng. Oneng kan tukang salon Pak RT, bukannya pengusaha. Yang artinya pengusaha itu adalah orang yang punya usaha. Ya udah, kalau gitu lebih cocok Oneng ini disebutnya penyalon. Apaan tuh? Penyalon itu artinya orang yang punya salon. Orang yang punya salon itu juga termasuk pengusaha. Penghasilan per bulan? Waduh, kagak tentu Pak RT. Dikira-kira aja deh. Berapa ya? Kalau per hari berapa? Kagak tentu juga. 50.000? Jarang dapat segitu sih Pak RT. Paling-paling dapatnya 20.000. Berarti pendapatan sebulan sekitar 600.000. Tunggu. Mau ditulis berapa? Ya 600.000. Kalau ditulis segitu, belum bisa memenuhi persyaratan pendapatan minimal. Tulis aja 6 juta. Kok 6 juta?
Kalau Oneng nulisnya 6 juta, berarti Oneng bohong. Bukan bohong, cuma disesuaikan agar bisa memenuhi persyaratan. Adik kaget ya? Enggak, cuman kebawaan. Kebawaan apaan? Mulut Bang Ili. Tanda tangan gue bagaimana ya? Tanda tangan Poneng biasanya gimana? Gue lupa, Nur. Lu aja deh yang tanda tangan. Bisa, mesti harus Pak Oneng. Tanda tangan gue begini bukan ya? Sekarang Pak Oneng ikut saya Kemana? ke bank, kan mau ngurus kredit pinjaman. Kredit pinjaman? Iya, yang kemarin urusan Pak Oneng isi. Oh, jadi formulir ini formulir buat kredit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, abang aja ya yang pergi ke bank ya. Ngapain? Ngambil duit pinjaman. Kredit lu udah di ACC? Belum, baru ngisi formulir. Baru ngisi formulir. Bu, kayaknya mulut Ili bau. Ah, kata siapa? Kata si Ade. Ili, bau mulut orang puasa kalau di surga mengalahkan bau parfum yang paling wangi sekalipun. Bener, Bu. Jadi nanti di surga mulut Ili wangi dong. Iya, tapi kalau di sini mendingan Ili gosok gigi dulu dah. Jadi ini usaha istri Bapak. Betul, Pak. Emangnya berapa penghasilan sebulannya, Pak? Iya lumayan, Pak. Bisa sampai 600 ribuan. 600.000. Iya. Kok di sini ditulisnya 6 juta rupiah sebulan? Waduh, Teh. Kayaknya bini saya mulai kagak jujur nih, Teh. Bisa punya penghasilan 6 juta sebulan. Kagak bilang-bilang sama saya, Teh. Abang pulang. Duitnya mana, Bang? Emak sama anak sama. Mati duitan. Apaan sih, Abang? Boro-boro dapat duit. Kagak ketangkep polisi juga udah bagus gue. Emangnya Abang ke bank mau ngambil kredit apa mau ngerampok? Kalau gue ketangkep polisi, juga bukan gara-gara ngerampok. Kena pasal penipuan. Penipuan apaan? Penghasilan lu sebulan dari salon berapa? Ya 600.000 pan Abang juga tahu. Kalau penghasilan lu 600.000, kenapa lu tulis 6 juta? Ada ngerti. Itu namanya kata Pak RT, penyesuaian. Kata hukum tuh nipu. Kata agama tuh dosa. Ngerti? Bang, jadi kreditnya batal. Kalau lu masih ngarepin dapat duit kredit, lu aja pergi sana sendiri. Emang lu kagak becus. Bukan juri yang nggak becus, mah Oneng nih yang isi formulirnya salah. Lu jangan salahin si Oneng. Emang Oneng yang salah. Lu gue belain, lu malah ngaku salah. Bang, ntar kalau Oneng ke sono sendirian, Oneng ngapain di sono? Ya, pakai nanya lagi lu. Lu keritingin aja tuh rambutnya manajer urusan kredit. Manajernya pengen dikeriting. Ya enggak, Neng. Jadi siapa yang mau dikeriting? Nggak ada, gue cuma banyol doang. Bohong, ada yang mau dikeriting. Gua rasa
Masa dia kagak mau ngasih kredit bukan gara-gara si Oneng salah ngisi formulir. Tapi dia kagak percaya kalau ngasih pinjeman sama orang yang tampangnya kayak lu. Tidak meyakinkan. Lu ngapa sih ngikutin gue terus? Abang mau ngapain? Bayar cicilan. Oh. Bukan? Bau. Berarti di surga mulut gue wangi. Bau. Bau banget. Berarti di surga mulut gue lebih wangi daripada lu. Masya Allah. Gua lagi nongkrong, lu masih nungguin juga. Ya kita kan ngomongnya belum selesai, Bang. Soal minta kredit ke bank. Iya. Yaudah lu besok aja ke sono. Sama Abang? Ogah, lanjut malu. Bang Ili, Adik tahu nggak ya, bau mulut kita berdua nanti di surga jadi wangi. Jadi betul ibu yang namanya Oneng? Iya, Pak. Kalau Pak Bojuri itu siapa ibu? Suami saya. Suami ibu Oneng? Iya. Bukan suami saudara atau tetangga bu? Ih, bukan. Ibu yakin? Ya, yakin. Duitnya mana? Belum ada. Lu udah datang sendiri belum dikasih juga. Apa mesti gue yang datang? Waktu Oneng berangkat pergi juga, Mak. Juri udah yakin gak bakal berhasil. Pasti nih, waktu manajer kreditnya nanya sama dia, paling cuma bisa bingung sama bengong. Kagak. Oneng bisa ngejawab pertanyaan semuanya. Dia nanya apaan aja? Dia nanya, apa bener Bang Juri suami Oneng? Waktu Oneng nikah sama Bang Juri, Oneng dalam keadaan terpaksa apa enggak? Terus kata dia, sekarang Oneng bahagia apa kagak? Apa hubungannya kredit sama urusan rumah tangga? Jelas ada. Kata dia, usaha salon Oneng termasuk home industry alias usaha rumah tangga. Oh, anak gue lebih pintar daripada lo. Tapi kreditnya belum didapat kan? Kata dia, Oneng sudah berhasil melewati proses tahap awal. Artinya apaan? Berhasil. Usaha salon Oneng harus disurvei dulu. Tuh, apa? Kalau masih disurvei berarti belum berhasil. Bentar ya. Iya. Kok berdiri aja? Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan rezeki Ibu bertambah. Amin, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh orang? Ya orang yang minta sumbangan. Aduh, ketipu dah gua. Ketipu apaan, nah? Gua kira dia orang yang mau survei dari bank.
Kamu mau main? Iya. Udah gosok gigi? Belum. Kenapa? Kalau Ili gosok gigi, ntar di surga mulut Ili nggak wangi. Nih, lu pakai. Buat apaan, Mak? Kartu pegawai. Hari ini lu jadi karyawan di sini. Tapi kan, Mak, saya kesini kan mau main, bukan mau kerja. Sehari doang. Tapi, Mak, saya kan nggak ngerti urusan salon. Iya, nggak perlu. Terus, buat apa saya jadi karyawan? Nanti mau ada yang survei dari bank, yang mau ngasih kredit. Nah, syaratnya mesti punya karyawan paling sedikit 5 orang. Itu syarat biar bisa dapat kredit ya, Mbak? Nanti lu tahu. Tapi, Mak, kalau gitu saya bohong dong. Lu kagak bohong. Lu cuman pura-pura aja jadi karyawan. Lu kenapa sih, Nur? Bukan, Pok. Udah, minum air hangat aja, ntar juga hilang. Tapi kan saya puasa. Kalau gitu, dikagetin aja, ya. Don! 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 Ya. Ada apa, Mak? Buat apa? Lu jadi karyawannya salon Oneng. Gitu. Ya. Gaji bulanannya piro? Kerjanya cuma sehari, jadi kagak ada gaji. Uang transport? Timbang jalan doang, pakai minta uang transport segala. Uang makan? Lu kan puasa. Kalau gaji bulanan nggak ada. Uang transport nggak ada. Uang makan nggak ada. Terus saya dapat apa? Lu sifatnya kan membantu orang yang membutuhkan. Jadi lu ntar dapat pahala. Lagi ngapain lu? Maaf, Mak, lagi jahit kancing baju. Masih lama? Maaf, Mak, sebentar lagi juga kelar. Kalau gitu, lu langsung kerja di salon. Maaf, Mak, bukannya saya nggak mau, bukannya saya nggak minat, tapi saya kan nggak punya keahlian salon. Itu urusan Oneng. Soal kerjaannya apa, gimana ntar? Oke? Maaf, Mak, oke. Gimana persiapan untuk menghadapi survei, Mak? Soal syarat karyawannya beres. Kalau soal pengembangan usaha? Kan nunggu kreditnya turun. Maksud saya, salon Po Oneng harus kelihatan sangat sibuk. Sehingga mau nggak mau harus dikembangkan. Cup, lu mau kerjaan kagak? Kerjaan apaan, Mak? Mau kagak? Mau? Bajunya belum selesai, Mak. Kan baru dikasihin tadi. Gua bukan mau ngambil baju, mau ngajakin bisnis. Pok, kalau orang bank yang mau survei datang, tugas saya ngapain, Pok? Calon-calon gue kenapa jadi lu yang bingung, Nur? Tapi kan, Pok, saya juga harus tahu. Saya kan karyawan di sini. Kenapa nih? Kartu karyawan, Pok. Siapa yang ngasih? Terus. Kok orang yang mau
mau survei belum datang juga. Katanya mau datang jam 12. Sekarang udah jam 1 lewat. Bentar lagi kali, Mak. Aduh, maka gue sewa mesin jahitnya masih sama cuma sampai jam 2 doang. Selamat siang. Selamat siang. Pak, iya. Di formulir pengajuan kredit Oneng, Iya. ditulis usahanya salon. Iya, Mang. Kok di sini saya lihat banyak mesin jahit? Usaha utamanya memang salon. Kami sedang berusaha mengembangkan konveksi juga. Karena itu kami sangat membutuhkan kredit pinjaman usaha kecil dan menengah. Iya, Mak. Perkenalkan, saya customer service salon Oneng. Maaf, Bu. Tangan Ibu. Kenapa? Bisa dilepas nggak? Maaf, nama Ibu siapa? Maaf, nama ibu saya Siti Khadijah. Maaf, maksud saya nama Ibu sendiri. Maaf, saya nggak bohong. Siti Khadijah itu emang betul nama ibu saya sendiri. Maaf, maksud saya nama Anda. Dia nanya nama lu, Mina. Maaf, kalau nama saya Siti Aminah. Saya dari Arab Saudi yang namanya Sultan Ali. Nggak taunya tetangga saya yang namanya si Said. Betul, Ibu punya usaha konveksi. Betul. Betul punya usaha konveksi. Kalau nggak ngapain punya mesin jahit sampai 3 biji. Mak, sekarang sudah jam 2. Saya mau ngambil mesin jahit semuanya. Jadi, mesin jahit itu punya Ibu? Iya. Semuanya? Iya. Dek, Bang Ili habis gosok gigi pakai odol Rasamin. Gigi bersih, mulut wangi. Nih. Kok kayak bau sampah?